Bab 81 Situasi terbalik. Lunarid juga memandang Alexander Blackwood sudah gila. Apakah otak orang ini benar-benar bermasalah? Apakah dia akan memukuli orang di depan kepala polisi kota Evermore? Tidak baik membuang-buang makanan, kata Alexander Blackwood kepada Daisy Collins dengan serius, lalu mengambil piring itu. Daisy Collins tidak bisa menahan keterkejutannya, lalu membuka mulutnya dan meludahi Alexander Blackwood sambil mengutuk, "Keluar kamu, dasar gila." Alexander Blackwood menghindarinya dengan mudah, lalu piring di tangannya langsung menutupi Daisy Collins. Sepiring penuh sayuran langsung menutupi wajah Daisy Collins, membuatnya berantakan dan jatuh ke lantai. "Berani sekali kamu." Tiger Reynolds tidak bisa menahan amarahnya, dan mulai berteriak. Alviano Holloway tampak serius. Dia mengeluarkan senjatanya sendiri, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tolong letakkan tangan kamu di atas kepala dan segera berlutut, kalau tidak, aku akan menganggapnya sebagai menolak penangkapan dan menyinggung polisi, dan aku berhak untuk langsung membunuh kamu di tempat." Daisy Collins ditutupi dengan noda minyak dan air liur di sepiring sayuran. Tubuhnya gemetar dan dia mulai berteriak dengan marah, "Aku memang mau membuang-buang makanan, memangnya apa yang dapat kamu lakukan? Sekarang, coba sentuh aku lagi, coba ambil makanan untuk melempari wajahku lagi." Alexander Blackwood mengangguk dengan serius, lalu berkata, "Sepertinya kamu masih belum mengerti kebenaran bahwa setiap potong makanan di piring itu hasil jerih payah. Aku harus menjelaskan kebenaran ini kepadamu hari ini." Daisy Collins mencibir, "Selama Alexander Blackwood berani bergerak, Alviano Holloway tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan." Dia tidak percaya bahwa sehebat apapun Alexander Blackwood bisa bertarung, dia masih bisa menang dari pistol. "Master Alexander Blackwood, apa yang kamu lakukan di sini?" "Hei! Kapolres Alviano juga ada di sini, lama tidak bertemu." Bukankah ini Tuan Tiger Reynolds dan Nona Lunarid? Semuanya ada di sini." Saat ini, sebuah suara datang dari pintu, dan orang yang muncul adalah Kirson Ramsay yang pernah dilihat Alexander Blackwood di pintu restoran tadi. Tuan muda Kirson Ramsay. Setelah melihat Kirson Ramsay, Tiger Reynolds tercengang sejenak, lalu mengangguk dan menyapa. "Tuan muda Kirson Ramsay, kenapa kamu ada di sini?" Alviano Holloway tersenyum saat melihat Kirson Ramsay, dan meletakkan senjatanya. Para agen di bawahnya juga menyapa Kirson Ramsay satu per satu. Alexander Blackwood dengan tenang berkata, "Ada yang membuang-buang makanan, aku mengajari mereka untuk tidak membuang-buang makanan." Kirson Ramsay tertawa dan berkata, "Ini hal yang bagus." Ekspresi Alviano Holloway tiba-tiba membeku, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda Kirson Ramsay, orang ini adalah tersangka kriminal. Dia memukuli seorang karyawan Seraphim Technologies di ruang pribadi ini, dan dia baru saja melakukannya di depanku." "Hei, Kapolres Alviano sedang bercanda, bukan?" Master Alexander Blackwood baru saja menjelaskannya. Dia mengatakan tentang menghargai makanan. "Mengapa jadi memukuli orang?" tanya Kirson Ramsay dengan senyum di wajahnya. Alviano Holloway terkejut. Dia kaget, jelas, Kirson Ramsay datang untuk mendukung Alexander Blackwood. Tiger Reynolds di samping juga mendengar apa yang dimaksud Kirson Ramsay, dan wajahnya berubah muram. Daisy Collins berkata dengan heran, "Tuan muda Kirson Ramsay, lihatlah benda-benda di wajahku ini, dialah pelakunya. Kamu tidak bisa memihaknya seperti ini, apakah masih ada hukum?" Kirson Ramsay melirik Daisy Collins dengan setengah tersenyum, lalu berkata, "Hukum? Di kota Evermore, bukankah Kapolres Alviano sama dengan hukum?" "Kapolres Alviano, ceritakan tentang ini, apakah ada hukum di sini?" Alviano Holloway terbatuk, lalu berkata, "Tuan muda Kirson Ramsay, era feodal telah lama berlalu, hukum apa yang masih ada?" Alviano Holloway tidak akan pernah berani menyinggung Kirson Ramsay, bagaimanapun, ayahnya adalah bos kota Evermore, kalau dia menyinggungnya, maka jangan berharap lagi untuk hidup di kota Evermore di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir,
Jonathan Ramsay telah mengelola kota Evermore dengan tertib, masa depan menjanjikan, dan para petinggi di provinsi menghargainya, sangat mungkin baginya untuk dipromosikan ke provinsi di masa depan. Tidak ada gunanya menyinggung bos sebesar itu. Tuan muda Kirson Ramsay, orang-orangku sudah dipukuli, kata Tiger Reynolds dengan muka muram. Aku tahu, tapi bukankah orang yang membuang makanan harus disambar petir? Bukankah bagus bisa diberi pelajaran? Kirson Ramsay memandang Tiger Reynolds dan bertanya dengan heran. Sudut mulut Tiger Reynolds berkedut, sedikit cemberut, tapi dia tidak marah secara langsung. Luna Reed tersenyum sedikit. Entah kapan Alexander Blackwood berkenalan dengan tokoh seperti Kirson Ramsay, bahkan bisa membuat Kirson Ramsay mendukungnya. Hebat juga dia. Alfiano Holloway juga mengubah kata-katanya pada saat ini. Dia berkata dengan serius kepada Tiger Reynolds, Tuan Tiger Reynolds, orang-orang kamu membuang-buang makanan, yang seharusnya tidak dilakukan. Apalagi meludahi makanan orang lain itu agak tidak etis. Masalah ini dilakukan oleh kamu terlebih dahulu, seharusnya kalian selesaikan sendiri. Kalau negosiasi gagal, baru kami maju untuk mengurusnya. Alexander Blackwood melirik Alfiano Holloway di samping dengan kesal dan bertanya, bukankah barusan Kapolres Alfiano mengatakan bahwa dia adalah hukum di kota Evermore, dan dia ingin menghukumku? Kenapa sekarang jadi beda? Begitu kata-kata ini keluar, Alfiano Holloway sangat ketakutan hingga punggungnya berkeringat dingin. Kalau kata-kata ini sampai ke telinga Jonathan Ramsay, dia akan terkena getahnya. Hehehe, aku hanya bercanda. Era feodal sudah lama berlalu, jadi bagaimana mungkin masih ada hukum? Dalam masyarakat modern, hanya ada hukum dan konstitusi. Alfiano Holloway memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata dengan nada tersenyum, kalau tidak ada masalah lagi, aku akan pergi dulu. Kalian bisa merundingkan solusinya. Setelah mengatakan ini, dia mengangguk ke Kirson Ramsay, dan kemudian berkata, Tuan muda Kirson Ramsay, aku masih ada urusan, jadi aku pulang dulu ya. Aku akan datang ke mansion untuk mengunjungi wali kota lain kali. Tanpa menunggu tanggapan Kirson Ramsay, Alfiano Holloway melambaikan tangannya, lalu membawa orang-orangnya pergi dengan putus asa. Dengan perginya Alfiano Holloway, staf Seraphim Technologies langsung ditahan. Baru saja ketika Alfiano Holloway datang, mereka semua bersemangat, dan siap menghajar Alexander Blackwood sampai mati. Namun, kedatangan Kirson Ramsay membalikkan keadaan dalam sekejap. Hari ini, kalau kamu tidak memakan semuanya, dan membayarku 2 miliar sebagai ganti rugi, masalah ini tidak akan selesai, kata Alexander Blackwood dengan serius dan keras kepala, tanpa ruang untuk negosiasi. Tiger Reynolds mengertakkan gigi dengan kesal. Bagus sekali, Alexander Blackwood, aku ingat kamu. Alexander Blackwood tidak menjawab. Tiger Reynolds berbalik, menoleh dan pergi, dan dia tidak ingin peduli dengan orang lain. Kenapa, kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Master Alexander Blackwood? Kirson Ramsay mencibir, melihat orang-orang Seraphim Technologies sambil bertanya. Daisy Collins menggigil, melihat Alexander Blackwood mengambil hidangan lain dengan air liur di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, aku akan makan. Aku akan memakannya. Seraphim Technologies dan mereka yang dipukuli oleh Alexander Blackwood juga bangun satu persatu dengan sedih, dan mulai memakan hidangan yang mereka ludahi sendiri. Meskipun menjijikkan, mereka masih harus menutup mata dan menunggunya. Alexander Blackwood kemudian menunggu mereka mentransfer uang. 2 miliar per orang, kalau tidak cukup, akan dibuatkan surat utang. Apa tidak salah memeras mereka seperti ini? Tanya Sophia Caldwell bersalah. Aku hanya membalas mereka dengan cara yang sama. Baru saja Tiger Reynolds mengatakan bahwa aku harus membayar mereka 2 miliar per orang, kata Alexander Blackwood tanpa ekspresi di wajahnya, tanpa beban psikologis. Setelah mengumpulkan uang, Alexander Blackwood berkata, Kirson Ramsay, uang di sini harusnya setengahnya milikmu. Kirson Ramsay terkejut ketika dia memanggilnya seperti itu, dan kemudian melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu berkata,
aku tidak dapat menerima uang ini, itu akan menimbulkan masalah besar. Ini hanya bantuan kecil, Master Alexander Blackwood, jangan khawatir tentang itu. Kebaikanmu pada keluarga kami lebih dari itu. Alexander Blackwood tidak berpura-pura, melihat bahwa Kirson Ramsay tidak menerimanya, dia juga langsung memasukkan kartu bank ke dalam sakunya. Ayo, mari makan malam bersama. Aku akan memperkenalkanmu dengan beberapa teman. Kirson Ramsay mendekati Alexander Blackwood begitu dia datang, dan langsung menyeretnya keluar. Bab 82 menyerang terlebih dahulu. Tentu, berkat Alexander Blackwood, Sophia Caldwell jadi berkenalan dengan lingkaran pertemanan Kirson Ramsay. Adikku akan mengadakan pesta ulang tahun, dan ayahku meminjam kapal pesiar dari keluarga untuk membuatnya lebih megah. Ketika saatnya tiba, Master Alexander Blackwood, kamu harus datang. Kirson Ramsay tersenyum pada Alexander Blackwood. Yah, tidak masalah, aku sudah berjanji pada Tuan Jonathan Ramsay, kata Alexander Blackwood. Sophia Caldwell diam-diam terkejut, mengapa hubungan antara Alexander Blackwood dan keluarga wali kota begitu baik. Dia sendiri juga telah menerima undangan, tetapi mereka tidak akan datang untuk memberitahunya secara langsung dan mengingatkannya bahwa dia harus datang. Setelah makan, Kirson Ramsay berkata, Master Alexander Blackwood, apakah kamu ingin bersantai bersama kami? Klub remang-remang di seberang jalan adalah salah satu klub remang-remang terbesar dan paling khas di kota Evermore. Tentu saja Alexander Blackwood tahu apa yang dilakukan klub remang-remang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku sudah menikah, aku tidak bisa bersalah pada Abigail Lawson. Kirson Ramsay tertawa dan berkata, aku lupa, Master Alexander Blackwood sudah menikah, dan istrinya adalah Abigail Lawson, Presidir Lawson Enterprises, seorang wanita cantik. Sayang sekali. Kudengar bos klub remang-remang baru saja merekrut beberapa teknisi baru dari negara G dan negara J. Konon semuanya barang bagus, loh. Kalau begitu aku akan membawa teman-temanku untuk berkunjung dulu. Alexander Blackwood berkata, karena Tuan Muda Kirson Ramsay dengan baik hati mengundangku, lebih baik aku pergi. Kirson Ramsay tidak bisa menahan keterkejutannya. Alexander Blackwood berkata dengan sungguh-sungguh, tidak mudah bagi orang asing untuk datang ke negara Avalora untuk berkembang. Aku memiliki sedikit pengetahuan tentang pijat dan teknik pijat, jadi aku akan pergi mencobanya. Jangan salah paham, aku hanya ingin memberi mereka beberapa nasihat agar mereka bisa bertahan di negara kita dengan lebih baik. Ini terutama untuk persahabatan antar negara. Tidak masalah apakah mereka cantik atau tidak. Kirson Ramsay tidak bisa menahan tawa. Dia menepuk bahu Alexander Blackwood, lalu berkata, haha, Master Alexander Blackwood benar-benar lucu. Barusan, Sophia Caldwell masih merasa Alexander Blackwood baik juga, tetapi ketika dia mendengar Alexander Blackwood mengubah topik pembicaraan, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, kamu tidak diizinkan pergi, apakah kamu tidak takut mengecewakan Abigail Lawson? Kirson Ramsay terbatuk dan berkata sambil tersenyum, ya, meski hanya pijatan, bagaimanapun juga Master Alexander Blackwood sudah menikah, lupakan saja. Jangan sampai terjadi salah paham dengan Nona Abigail Lawson. Siapa Abigail Lawson? Alexander Blackwood bertanya dengan heran. Sophia Caldwell langsung meraih pakaian Alexander Blackwood, merasa sangat kesal, dan berkata dengan marah, tidak, kamu tidak diizinkan pergi, kalau kamu berani pergi, jangan salahkan aku kalau aku memberitahu Abigail Lawson tentang hal ini. Kita akan lihat apakah kamu masih punya muka untuk bertemu dengannya. Sudut mulut Alexander Blackwood berkedut, dia lalu berkata kepada Kirson Ramsay, Kirson Ramsay, tadi aku hanya bercanda, pergilah dan main sendiri. Setelah Kirson Ramsay tersenyum, dia langsung membawa teman-temannya ke klub remang-remang, dan Alexander Blackwood hanya bisa menyuruh mereka pergi dengan tatapan iri. Wanita benar-benar hanya memengaruhi kecepatanku dalam menghunus pisau. Alexander Blackwood melirik Sophia Caldwell, mengulangi kalimat ini di dalam hatinya. Sophia Caldwell berkata sambil tersenyum sinis, laki-laki memang sama saja,
kelihatan baik di luar, tapi di dalam sama saja jahatnya. Alexander Blackwood berkata, aku hanya ingin pergi dan melihat persahabatan antar negara. Apanya yang jahat? Aku adil dan terbuka, mengkhawatirkan negara dan rakyat. Sophia Caldwell menyatakan penghinaan dan tidak menjawab kata-katanya secara langsung. Ya sudahlah, aku tidak akan pergi, ini sudah larut, aku harus kembali, dan kamu bisa pulang sendiri, kata Alexander Blackwood. Tidak, aku harus mengawasimu, jangan sampai kamu menyelinap ke klub remang-remang untuk menemukan mereka setelah aku pergi. Kata Sophia Caldwell dengan tangan terlipat. Mau tidak mau Alexander Blackwood pun mengumpat secara diam-diam dalam hati. Dia hanya bisa membawa kembali mobil Sophia Caldwell ke Istana Langit Azure Peak. Kamu tidak akan tinggal bersamaku untuk 1 malam lagi, kan? Tanya Alexander Blackwood, menatap Sophia Caldwell dengan mata terbuka lebar. Tentu saja. Kamu memiliki pikiran berbahaya itu di benakmu. Aku harus menjagamu, jangan sampai kamu bersalah pada Abigail Lawson, kata Sophia Caldwell tanpa mengubah ekspresinya, menemukan alasan yang tepat untuk dirinya sendiri untuk tetap di sini. Alexander Blackwood mengerutkan kening. Hei, jangan-jangan kamu ingin menginap di sini sehingga kamu membuat alasan ini. Bah, apakah kamu layak? Jantung Sophia Caldwell berdetak lebih cepat, tetapi nada bicaranya masih keras. Kalau begitu, terserah kamu. Alexander Blackwood melambaikan tangannya dan menjawab dengan malas. Sophia Caldwell bertanya pada Alexander Blackwood, kamu banyak membantu Abigail Lawson akhir-akhir ini, apakah pendapatnya tentang kamu sudah berubah? Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, lalu berkata, mungkin tidak, tapi hari ini dia memperlakukanku dengan lebih baik. Sophia Caldwell berkata, bagaimana menurutmu? Biarkan saja apa adanya, apakah aku harus memohon terus padanya? Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak terlalu peduli tentang hal-hal seperti itu. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah menunggu sampai 2 kekuatan utama Solstice Holdings, Seraphim Technologies, dan Nebula Innovations berperang. Dengan begitu, dia bisa mengambil alih segalanya, dan menamparkan wajah bangga Hannah Merrick dengan keras. Ketika Olivia Thatcher tidak bisa membereskan Solstice Holdings, dia pasti akan meminta bantuan Hannah Merrick. Hannah Merrick memiliki pengaruh yang menakutkan, dan keluarga Merrick memiliki aset yang kuat. Alexander Blackwood justru tidak ingin dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Demikian pula, dia ingin memenuhi janjinya pada Dera. Setelah mendengar bahwa Abigail Lawson memperlakukan Alexander Blackwood dengan lebih baik, Sophia Caldwell pun merasa lebih gugup. Dia merasa bahwa dia harus mempercepat kemajuan, mengambil kesempatan, kalau tidak, ketika Abigail Lawson mengetahui tentang kebaikan pria ini, dia mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Tuan Alexander Blackwood, kamu sangat menyinggung Seraphim Technologies hari ini, jadi berhati-hatilah. Selain itu, aku juga khawatir Enigma Corp akan menjadi balasan mereka. Mereka mungkin tidak akan diam saja menerima ini semua, lalu menyerang Enigma Corp terlebih dahulu. Mungkin mereka akan ditangkap kelemahannya oleh Solstice Holdings karena ini, tetapi bukan tidak mungkin untuk menyerang kami. Bagaimana kalau mereka melakukan itu? Apa yang harus kulakukan? Sophia Caldwell terlihat sedih, dia menatap Alexander Blackwood dengan mata besar dengan bingung. Dia memang sedikit khawatir, bagaimanapun, dia menyinggung pihak lain agak keterlaluan hari ini. Kalau pihak lain membalas dendam terhadap Enigma Corp karena ini, akan sangat merepotkan. Ketika dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan dan memeluk lengan Alexander Blackwood, mengguncangnya berulang kali, sambil berkata, kamu tidak akan mengabaikan masalah ini, kan? Kalau mereka benar-benar melakukan sesuatu, aku akan habis. Alexander Blackwood mengerutkan kening, lalu berkata, begini saja, aku akan memberikan perusahaan kamu sebagian dari tanah yang aku peroleh. Dengan memegang tanah ini, nilai perusahaanmu akan meningkat secara signifikan, dan ketika Seraphim Technologies ingin macam-macam denganmu, itu akan lebih sulit. Tanah apa?
Mata Sofia Caldwell berbinar, dan sebelum dia menyadarinya, lengan Alexander Blackwood langsung jatuh ke dadanya. Tanah pembunuh, kata Alexander Blackwood datar. Sofia Caldwell membeku sesaat, lalu melepaskan lengan Alexander Blackwood, dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Dia berkata dengan gigi terkatup, "Alexander Blackwood, apakah kamu bercanda?" Alexander Blackwood mencibir sambil berkata, "Pihak provinsi telah memutuskan untuk mengembangkan kawasan komersial utama, dan kawasan komersial ini terletak di tanah pembunuh." Benarkah? Sofia Caldwell terkejut ketika dia mendengar ini. Tanah pembunuh yang tandus akan menjadi lokasi pembangunan utama di masa depan. Kamu jangan menjualnya kepadaku dengan harga yang terlalu tinggi. Kali ini, dia langsung memeluk Alexander Blackwood. Asik. Bab 83 Pria Brengsek. Dipeluk seperti itu oleh wanita cantik dan lembut ini, Alexander Blackwood benar-benar bingung untuk sementara waktu. Seumur hidupnya, dia tidak pernah sedekat ini dengan seorang gadis. Tuan Alexander Blackwood, kalau provinsi benar-benar memutuskan untuk mengembangkan tanah pembunuh sebagai kawasan komersial, nilai 1 hektar tanah itu akan mendekati puluhan miliar. Berapa banyak tanah yang kamu miliki sekarang? Sofia Caldwell memeluk leher Alexander Blackwood dengan erat, duduk di pangkuannya tanpa ragu, dan bertanya dengan gembira. Alexander Blackwood berhasil menenangkan diri. Dia berpikir sejenak sebelum berkata perlahan, "Tanah ini digadaikan oleh grup properti Prescott ke dalam kontrak langganan saham. Aku mengumpulkan sekitar 60 miliar, dan aku memiliki sekitar 200 hektar di tanganku. 200 hektar tanah seharga 60 miliar. Sofia Caldwell hampir pingsan. Ya, tanah di sana awalnya direncanakan untuk ditanami, jadi ada kebijakan preferensial. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah tanah tandus, dan grup properti Prescott membelinya hanya untuk melayani kebijakan pemerintah di atas sehingga hanya dibiarkan begitu saja. Ketika mereka hampir bangkrut, mereka mengambil seluruh tanah pembunuh sebagai jaminan untuk menandatangani kontrak pembelian saham. Keluarga Blackwood sendiri membayar hampir 120 miliar. Aku tidak punya uang, jadi aku hanya mengambil 60 miliar, 200 hektar lainnya seharusnya berada di tangan Abigail Lawson. Sofia Caldwell tidak dapat menahan diri untuk mengeluh saat ini. Kalau aku tahu, aku akan berlangganan saham grup properti Prescott, dengan begitu aku juga bisa punya tanah. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Saat itu, provinsi masih belum membuat kesimpulan, dan, kalau kamu tidak mengetahui beritanya, kamu tetap akan merasa patah hati ketika grup properti Prescott hancur, ya kan?" Sofia Caldwell pun menilai, ini adalah bencana yang tak bisa dihindari. Kalau dia benar-benar menggunakan uang untuk membeli saham di grup properti Prescott Real Estate, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama di perusahaan, dan akan ditikam sampai mati. Siapa yang mengira grup properti Prescott yang bangkrut dan membawa lari uangnya, tanah kosong yang ditinggalkannya akan menjadi tanah harta karun di bawah keputusan pemerintahan provinsi. Sofia Caldwell melakukan perhitungan kasar, kalau dihitung menurut tingkat ekonomi kota Evermore dan kebijakan provinsi, maka tanah pembunuh secara konservatif diperkirakan 10 miliar per hektar, bisa juga mencapai 16 miliar per hektar, dan beberapa lokasi yang lebih bagus bisa mencapai 20 miliar lebih. Lalu, tanah di tangan Alexander Blackwood sudah bernilai setidaknya 1 triliun. Ini benar-benar rejeki nomplok. Ketika orang memang harus kaya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mau tak mau Sofia Caldwell memutar matanya, sama sekali lupa bahwa dia masih duduk menyamping di pelukan Alexander Blackwood, dengan lengan melingkari lehernya. Setelah memikirkannya, dia menoleh dan menatap Alexander Blackwood dengan mata berbinar sambil berkata, "Tuan Alexander Blackwood, berapa hektar tanah yang akan kamu berikan kepada Enigma Corp?" "Tentu saja aku tidak bisa memberikannya secara gratis. Itu hanya sarana untuk menakut-nakuti Seraphim Technologies." Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya. Dia bukan orang bodoh. Meskipun dia tidak peduli dengan uang, dia tidak akan memberikannya begitu saja.
Oh, Tuan Alexander Blackwood, kasihlah aku 10 atau 20 hektar. Kata Sophia Caldwell genit, tubuh anggunnya bergelantungan di pelukan Alexander Blackwood. Kalau tidak, kami akan berutang uang terlebih dahulu, balik nama dulu tanah itu di bawah panji Enigma Corp kami, biar kami yang mengembangkannya. Kamu bisa dapat komisi dari uang yang diperoleh dari pembangunan, dan uang dari tanah akan dikembalikan kepadamu ketika kami memiliki cukup dana. Alexander Blackwood merenung sejenak. Solstice Holdings tidak menyukai tanah senilai 1 triliun, dan dalam real estate, Solstice Holdings sudah cukup dengan memiliki tanah milenium. Di pihak Lawson Enterprises, ada 200 hektar di tangan Abigail Lawson, itu sudah cukup, kalau terlalu besar akan menarik ketamakan orang lain, yang akan menjadi bencana. Baiklah, semua salahku juga, akibatnya kamu jadi tidak bisa mendapatkan tanah grup properti Prescott. 200 hektar akan dikembangkan olehmu, tapi kamu harus membayarnya, kata Alexander Blackwood. Setelah mendengar ini, Sophia Caldwell sangat gembira. Dia langsung memeluk kepala Alexander Blackwood, dan mencium wajahnya, lalu berkata, "Terima kasih Tuan Alexander Blackwood, aku sangat senang memiliki teman baik seperti kamu." Brengsek, bisakah kamu berhenti meludahi wajahku? Alexander Blackwood mengeluh dengan kesal, lalu mengulurkan tangan untuk menyeka air liur dari wajahnya. Suasana hati Sophia Caldwell yang awalnya bahagia hampir rusak dengan kalimat ini. Jadi, dia pun mendengus dengan marah, mencondongkan tubuh ke sisi lain wajah Alexander Blackwood, dan kembali menciumnya dengan lembut dan manis. Alexander Blackwood menyekanya lagi, Sophia Caldwell mencium lagi. Seka lagi, cium lagi. Mencium 7 atau 8 kali, menyeka 7 atau 8 kali. Baru setelah Sophia Caldwell melihat mata Alexander Blackwood yang menyipit dan penuh candaan, dia tersadar. Bagaikan baru terbangun dari mimpi, dia melompat bangun, dan berkata dengan marah, "Kamu sengaja melakukannya." Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku tidak bilang begitu. Aku sangat tidak menyukainya. Setidaknya ada 600 jenis bakteri dalam air liur manusia, dan jumlahnya berkisar dari ratusan juta hingga miliaran. Sialan kamu." Meskipun Sophia Caldwell tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dengan keras. Alexander Blackwood berkata dengan tenang, "Polis itu diperkirakan akan turun dalam 2 atau 3 hari. Ketika kamu mengumumkan kartu hold di tanganmu, kamu tidak perlu khawatir Seraphim Technologies membuat masalah. Meskipun kamu menyebalkan, bagaimanapun, terima kasih." Sophia Caldwell memandang Alexander Blackwood, merasa pria ini semakin enak dipandang. Pada awalnya, dia memandang rendah sipir kecil ini, dan bahkan merasa Abigail Lawson tidak dapat diterima tiba-tiba memiliki suami seperti itu, dan mencoba segala cara untuk membantu Abigail Lawson mengusirnya. Namun sekarang, dia mencoba segala cara untuk menjauhkannya dari Abigail Lawson, yang belum sadar. Dia duduk di sebelah Alexander Blackwood lagi, tapi kali ini dia tidak duduk di pelukannya, yang membuat Alexander Blackwood sedikit kecewa. "Kalau uangnya tidak bisa didonasi, bisakah aku membayarnya dengan daging?" tanya Sophia Caldwell dengan memelas, mencubit lengan Alexander Blackwood dengan tangan kecilnya dan mengguncangnya, dan dengan sengaja mengangkat sudut roknya, kakinya yang ramping bahkan sedikit menyilaukan di bawah cahaya. "Huff. Tidak bisa. Kalau dibayar dengan daging, aku hanya bisa mendapatkan satu wanita. Kalau kamu membayarku dengan uang, aku bisa mendapatkan banyak wanita," kata Alexander Blackwood dengan percaya diri, dan langsung menepis tangan kecil Sophia Caldwell. Sophia Caldwell tercengang ketika mendengar ini, dan setelah beberapa saat, dia berteriak dengan marah, "Bajingan! Aku harus benar-benar membuka topeng munafikmu di depan Abigail Lawson." Alexander Blackwood hanya bisa menghela napas dan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, "Di matanya, aku tidak pernah dianggap sebagai pria yang baik. Tidak masalah, kamu akan selalu mendapat tempat di hatiku," kata Sophia Caldwell dengan bangga.
Kemudian, dia langsung memeluk kepala Alexander Blackwood dan mencium mulutnya dengan keras. Ini ciuman pertamaku. Melakukan bisnis tidak selalu berarti menghasilkan keuntungan tetap tanpa kehilangan uang. Kalau tidak untung, maka aku akan membayar kamu kembali dengan tubuhku. Ini akan dianggap sebagai bunga. Setelah mengatakan ini, Sophia Caldwell juga menyadari bahwa dia terlalu impulsif. Wajahnya memerah, kali ini dia tidak membutuhkan Alexander Blackwood untuk mendesaknya, dia langsung berbalik dan kembali ke kamar, sambil melambaikan tangannya dengan cerdas, lalu berkata, "Selamat beristirahat." Alexander Blackwood duduk di sofa dengan linglung beberapa saat, lalu mengerutkan kening, dan memaki, pantas saja bajingan di penjara Shadowgate itu suka melontarkan lelucon kotor ketika tidak ada kerjaan. Saat berbicara, dia membuat gerakan meremas dengan kedua tangannya, dan bergumam, sepertinya lumayan besar. Keesokan paginya, sebelum subuh, Sophia Caldwell langsung pergi. Jelas dia merasa tindakannya kemarin terlalu impulsif, kalau tidak mengambil sikap, Alexander Blackwood mungkin akan salah paham. Setelah satu malam penuh memikirkan kaki, Alexander Blackwood baru menerima telepon dari Abigail Lawson sampai sore hari, yang mengatakan bahwa dia telah mengundang kepala departemen yang menangani proyek Solstice Holdings untuk makan malam bersama dan memintanya untuk menemaninya. Bab 84 penuh gairah. Aku akan membelikanmu baju hari ini, berpakaianlah yang lebih formal, agar memberikan kesan yang lebih baik kepada orang-orang. Setelah Alexander Blackwood datang, Abigail Lawson langsung membawanya ke mall dan memilihkan jas untuknya. Terakhir kali Alexander Blackwood mengenakan pakaian Alfred Lawson untuk makan malam Solstice Holdings, dia diejek, yang membuatnya merasa sangat malu. Tidak peduli apa yang terjadi, keduanya sekarang adalah pasangan resmi, jadi ada beberapa hal di permukaan yang perlu dilakukan dengan baik. "Wow, Nona, sosok suamimu sangat bagus, sangat cocok dengan pakaian kami." Pemandu belanja dari toko khusus bos memuji dengan lantang. Abigail Lawson pun harus mengakui bahwa sosok Alexander Blackwood memang bagus, sangat ramping dan berotot. Setelah memakai jas, dia terlihat penuh energi. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Alexander Blackwood, Abigail Lawson harus sedikit tersenyum untuk membalas pelayan toko itu. Kepala Departemen Proyek Solstice Holdings adalah sepupu Lunarid, ikutlah denganku, dan cobalah bersikap sesopan mungkin. Abigail Lawson mendesak Alexander Blackwood. Oh. Alexander Blackwood dengan malas setuju. Kalau dipikir-pikir, Lunarid seharusnya sudah menghubungi orang-orang di departemen. Negosiasi Abigail Lawson kali ini mungkin hanya sebuah proses. Setelah selesai, Abigail Lawson langsung membawa Alexander Blackwood ke hotel untuk menemui Bernard Callahan, kepala departemen proyek Solstice Holdings. Setelah melihat Abigail Lawson, mata Bernard Callahan menjadi cerah, tetapi setelah melihat Alexander Blackwood, wajahnya langsung berubah suram. "Halo, Tuan Bernard, ini suamiku Alexander Blackwood." Abigail Lawson memperkenalkan latar belakang Alexander Blackwood ke Bernard Callahan. Wajah Bernard Callahan penuh ketidaksenangan. Dia berkata dengan dingin, "Apakah Nona Abigail Lawson mengabaikan kata-kataku? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kamu datang untuk berbicara denganku tentang proyek? Datang saja sendiri, jangan membawa orang lain bersamamu." Abigail Lawson tercengang sejenak, lalu berkata, "Tuan Bernard, menurutku sedikit lebih bermartabat untuk melakukan ini." Bernard Callahan melambaikan tangannya, lalu berkata dengan sinis, "Aku tidak suka, biarkan dia pergi." Abigail Lawson tidak menyangka Bernard Callahan akan berbicara dengan tidak sopan, wajahnya tiba-tiba memerah. "Hah? Kamu tidak mau? Benar juga. Bagaimanapun, kalian adalah suami istri. Tidak baik bagimu untuk menyuruhnya pergi sekarang. Oke. Aku akan berbaik hati, biarkan dia tinggal untuk makan, setelah itu, suruh dia pergi setelah makan. Kita berdua akan bicara di rumahku." Bernard Callahan tersenyum sedikit, matanya dengan rakus melirik ke depan dan ke belakang kaki panjang di bawah rok Abigail Lawson, dan menggosokkan kedua jarinya, seolah-olah itu sudah menjadi mainan di telapak tangannya.
Abigail Lawson juga bukan orang idiot, tentu saja dia tahu apa arti kata-kata Bernard Callahan. Wajahnya menjadi pucat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Bernard, tolong jaga kata-katamu. Jaga kata-kataku. Apa maksudmu?" Bernard Callahan bertanya dengan mata dingin. "Maksudnya adalah, tolong jangan bertingkah seperti orang bodoh yang belum pernah melihat wanita," kata Alexander Blackwood ringan. Tentu saja itu maksud Abigail Lawson, tetapi dia tidak berharap Alexander Blackwood berbicara begitu serius. Dia pun menoleh dan menatap Alexander Blackwood dengan tajam. Seperti yang sudah diduga, Bernard Callahan langsung marah. Dia menamparkan telapak tangannya di atas meja, dan berkata dengan marah, "Bajingan, apa begini caramu berbicara? Dan kamu, Abigail Lawson, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku?" Abigail Lawson mengerutkan bibirnya, sedikit sedih, tetapi masih berkata dengan serius, "Tuan Bernard, kami di sini untuk berbicara tentang kerjasama, bukan untuk dipermalukan." "Dipermalukan? Hahaha, konyol." Bernard Callahan tertawa sambil berkata dengan jijik, "Apakah kamu pikir kamu, Lawson Enterprises, layak bekerja sama dengan Solstice Holdings kami? Apakah kamu layak untuk proyek grup kami? Kalau bukan karena kecantikanmu, kamu kira aku akan bersedia bertemu denganmu? Aku menyuruhmu datang sendiri, tetapi kamu malah membawa orang lain bersamamu. Apakah kamu mencoba menakutiku? Atau apakah kamu sama sekali tidak menaruh kata-kataku di telingamu? Atau apakah kamu tidak mengerti kata-kata manusia? Aku bersedia tidur denganmu dan memberimu proyek perusahaan, itu adalah berkat perusahaanmu, itu adalah keberuntungan seperti kue yang jatuh dari langit. Kamu tidak langsung mengusir suamimu, lalu dengan patuh mengikutiku pulang untuk melayaniku dengan baik. Sekarang kamu malah memintaku bersikap sopan." Wajah Abigail Lawson memerah dan badannya gemetar karena kata-kata Bernard Callahan yang kurang ajar ini, tetapi dia tidak berani menyinggung perasaannya. Bernard Callahan adalah kepala Departemen Proyek Solstice Holdings dan juga sepupu Luna Reed, dia memiliki posisi tinggi di grup. Abigail Lawson tidak mampu menyinggungnya. Selain itu, kalau dia ingin terus menjabat sebagai Presidir Lawson Enterprises, dia harus mendapatkan setidaknya satu proyek dari Solstice Holdings, kalau tidak, dia akan segera diberhentikan. "Tuan Bernard, bisakah kita bicara dengan baik dan serius?" Abigail Lawson mengertakkan gigi. "Bicara? Tentu saja kamu bisa bicara, tidak ada yang tidak bisa dibicarakan," kata Bernard Callahan sambil tersenyum. Abigail Lawson menghela napas lega, lalu berkata, "Kalau begitu aku pesan makan dulu, kita bisa mengobrol sambil minum." Bernard Callahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang aku maksud adalah berbicara sambil duduk di tubuhku. Kalau kamu membuatku cukup senang, jangankan satu atau dua proyek, bahkan semua proyekku berikan untuk Lawson Enterprises pun tidak masalah. Aku hanya perlu memerintahkan ke bawah. Bagaimana, Nona Abigail Lawson, aku baik, kan kepadamu?" Abigail Lawson membeku. Alexander Blackwood sedikit tidak puas, apa yang dilakukan Luna Reed, dia sudah bilang sebelumnya, dan pada akhirnya dia malah menyuruh orang seperti Bernard Callahan untuk membuat orang jijik. "Duduk kepalamu. Apakah kamu kehilangan akal saat melihat betina? Apakah perlu mencari babi betina di peternakan babi untuk duduk di atasmu?" Alexander Blackwood berkata begitu saja, dan segera menarik Abigail Lawson ke belakang. Abigail Lawson melihat punggung lebar yang menghalanginya, dan tidak bisa menahan napas dalam hatinya. Setiap kali dia melakukan sesuatu, dia akan selalu berdiri di depannya. Namun, setiap kali dia menghadapi sesuatu, dia sangat impulsif. Dia memperlakukanku dengan sangat baik, tapi sayangnya dia tidak memiliki kemampuan, dan impulsif serta mudah tersinggung, jadi dia bukan pasangan yang cocok. Tujuanku adalah menjadi pahlawan wanita seperti Hannah Merrick. Dia tidak layak untukku. Sorot mata Abigail Lawson terlihat rumit, dia berpikir dalam diam. Kata-kata Alexander Blackwood langsung membuat marah Bernard Callahan. Dia mendengus dingin, lalu berkata, "Nona Abigail Lawson,
apakah suamimu bodoh dan tidak tahu bicara yang benar? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk membiarkan dia menamparkan mulutnya dan meminta maaf kepadaku. Kemudian, kamu kembali bersamaku dengan patuhi dan berbicara kepadaku seperti yang aku katakan. Kalau tidak, Lawson Enterprises tidak akan mendapatkan satu proyek pun dari tangan Solstice Holdings. Alexander Blackwood berkata dengan wajah dingin, pantas saja Solstice Holdings bisa kalah jauh dari Seraphim Technologies. Ternyata bawahan Luna Ridge semuanya orang bodoh. Nanti, aku akan meminta Luna Ridge memecatmu. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan memamerkan kekuatanmu lagi. Bernard Callahan terkejut sesaat, lalu mengerutkan kening dan berkata, kamu kenal Nona Luna Ridge? Aku tidak hanya mengenalnya, aku adalah wakil kepala sebuah departemen di Solstice Holdings. Alexander Blackwood mengeluarkan kartu identitas kerjanya dari sakunya. Kata-kata ini langsung membuat jantung Bernard Callahan berdetak kencang, mungkinkah dia salah menyinggung orang? Bab 85 berlagak sombong. Abigail Lawson tidak dapat menahan keterkejutannya. Alexander Blackwood telah mengatakan sebelumnya bahwa dia menjabat sebagai wakil kepala departemen di Solstice Holdings, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Pada saat ini, melihat dia mengambil foto izin kerjanya di depan Bernard Callahan, jantungnya berdetak kencang, dan dia melirik, itu benar. Bernard Callahan juga melihat izin kerja Alexander Blackwood, dan setelah membacanya, dia menyeringai dan tampak makin menghina. Hahaha, hahaha. Bernard Callahan tertawa terbahak-bahak, dan bahkan menunjuk Alexander Blackwood 2 kali. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, dan berkata dengan dingin, dasar sampah. Aku pikir kamu adalah wakil kepala suatu departemen, ternyata itu departemen keamanan. Terus terang, bukankah itu kepala Satpam? Seorang wakil kepala dari departemen keamanan, datang untuk melawan aku yang merupakan seorang kepala departemen proyek. Kamu masih ingin menghubungi Luna Ridge untuk memecatku. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Konyol. Baru punya pekerjaan seperti itu saja sudah tidak tahu diri. Bernard Callahan mengira Alexander Blackwood adalah wakil kepala dari beberapa departemen penting, dan dia bisa mendengar langsung dari Luna Ridge. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa Alexander Blackwood hanya seorang wakil kepala departemen keamanan, yang sama saja disebut kepala Satpam. Abigail Lawson juga mau tidak mau mencubit Alexander Blackwood dengan pelan. Walaupun dia tidak tahu bagaimana Alexander Blackwood bisa naik ke posisi puncak di Solstice Holdings, jelas tidak masuk akal kalau seorang wakil kepala departemen keamanan menyinggung kepala dari departemen penting seperti departemen proyek. Dia tidak ingin semuanya menjadi serius, dan dia juga tidak ingin Alexander Blackwood kehilangan pekerjaan yang diperoleh dengan susah payah ini. Bernard Callahan, kelakuanmu telah menodai reputasi Solstice Holdings dan juga menghina istriku, tapi bagaimanapun juga kita ini bekerja di perusahaan yang sama, jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Kamu berlutut sekarang, lalu minta maaf kepada istriku 3 kali, dan kemudian serahkan setidaknya 3 proyek ke Lawson Enterprises. Setelah itu, aku bisa melupakan masalah ini. Kalau tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Alexander Blackwood tidak peduli dengan kata-kata Abigail Lawson, dia malah maju selangkah dan berkata dengan dingin. Bernard Callahan membeku sesaat, lalu terus tertawa dan berkata, kamu mengancamku. Kamu hanya seorang satpam, beraninya kamu mengancamku. Aku adalah kepala departemen proyek, aku harus minta maaf ke istri seorang satpam bau sepertimu. Apa kamu bercanda? Kamu atur istrimu dan biarkan aku tiduri dia dengan nyaman selama beberapa hari. Mungkin aku bisa berkata yang baik-baik tentangmu dan meminta agar kamu dipindahkan ke departemen lain untuk menghasilkan lebih banyak uang. Alexander Blackwood tidak berkata apa-apa, wajahnya terlihat sangat suram. Kesabarannya hampir habis. Bernard Callahan berkata sambil terkekeh, ayo Abigail Lawson, ke sini, duduk di sini.
Setelah mengatakan ini, dia mengulurkan tangan dan menepuk kaki kanannya dengan keras, bermaksud menyuruh Abigail Lawson duduk di atasnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menggunakan taktik, dan langsung mengeluarkan suamimu dari Solstice Holdings, kata Bernard Callahan. Setelah Alexander Blackwood mengungkapkan identitasnya, dia menjadi semakin tidak bermoral. Alexander Blackwood menyipitkan matanya, lalu berkata, "Mungkin Tuan Bernard tidak tahu, tanah milenium bisa didapatkan Nona Luna Reed karena hasil bantuanku. Apakah kamu yakin tidak mau meminta maaf, tetapi tetap terus menyinggung kami?" Bernard Callahan langsung mengacungkan jari tengah ke Alexander Blackwood, lalu berkata sambil tersenyum sinis, "Jangan kira aku tidak tahu, tanah milenium itu diambil dari Seraphim Technologies oleh Julian Anderson, bos departemen kamu. Kamu benar-benar tidak tahu malu, hal yang sudah diketahui semua orang di perusahaan ini pun berani kamu akui sebagai jasamu. Lihatlah betapa miskinnya dirimu, bagaimana mungkin kamu bisa mengambil barang dari Seraphim Technologies? Satu-satunya pilihanmu sekarang adalah merangkak keluar dari sini dengan rendah hati seperti anjing, lalu membiarkan istrimu melayaniku dengan patuh. Ini adalah belas kasihan terakhirku untukmu." Mata Alexander Blackwood menjadi dingin. Dia langsung meraih jari tengah Bernard Callahan, lalu berkata dengan sinis, "Aku miskin, tetapi aku masih dapat memberitahu kamu bahwa menghormati orang lain adalah moralitas dasar semua manusia." Bernard Callahan menyeringai kesakitan, dan berteriak, "Bajingan, cepat lepaskan aku. Biarkan aku memberitahumu, Julian Anderson, bos departemenmu, juga sedang makan di restoran ini hari ini. Kalau kamu berani menyakitiku, aku akan segera memanggilnya untuk membereskanmu." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Alexander Blackwood menekan jari-jarinya dengan keras, dan terdengar bunyi klik yang tajam. Setelah itu, mulut Bernard Callahan menggeram seperti babi, dan jatuh dari kursi dengan muka kesakitan. "Alexander Blackwood, kamu terlalu gegabah." Abigail Lawson kaget, dan benar saja, sesuatu terjadi. Alexander Blackwood, orang ini tidak bisa mengendalikan tangannya, dia selalu suka menggunakan kekerasan. Gegabah. Kalau dia tidak mau meminta maaf, aku akan memberitahu dia betapa bodohnya dia, kata Alexander Blackwood dengan wajah kosong. Bernard Callahan mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan berteriak, "Tunggu, aku akan menelepon bos departemenmu." Usai berkata demikian, dia langsung memutar nomor telepon Julian Anderson dan berteriak, "Tuan Julian Anderson, segera ke sini, wakil kepala dari departemenmu mematahkan jariku." Julian Anderson terkejut, kenapa Alexander Blackwood jadi ribut dengan Bernard Callahan, dan bahkan mematahkan jarinya. Bernard Callahan adalah sepupu Luna Reed. Kalau masalah ini diketahui Luna Reed, bukankah seluruh departemen keamanan harus ikut bersalah karena Alexander Blackwood? Julian Anderson adalah bos departemenmu, dan kudengar orang ini pernah menjadi prajurit pasukan khusus, dan dia sangat cakap. Abigail Lawson terkejut saat melihat bahwa Bernard Callahan akan memanggil Julian Anderson, dan berkata dengan suara rendah, "Itu hanya seorang pria dengan keterampilan biasa, itu bukan masalah besar." Alexander Blackwood menjawab dengan datar, "Sudah kubilang, aku pasti akan membiarkanmu mendapatkan proyeknya. Tidak akan ada masalah." Abigail Lawson mengerutkan bibir, bertanya-tanya apakah Alexander Blackwood, wakil kepala Departemen Keamanan, memiliki energi yang begitu besar. Namun, sudah merupakan hal yang luar biasa baginya untuk menjadi seorang eksekutif di Solstice Holdings. "Bajingan, kamu berani mematahkan jariku. Julian Anderson akan datang sebentar lagi, dan aku akan menyuruh dia mematahkan ke-10 jarimu," kata Bernard Callahan dengan gigi terkatup sambil menatap tajam ke arah Alexander Blackwood. "Tidak hanya itu, aku ingin kamu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana istrimu duduk di atasku dan bergerak sendiri. Kamu akan menyesal selama hidup kamu atas apa yang telah kamu lakukan hari ini." Alexander Blackwood memandang Bernard Callahan dengan dingin, dan berkata dengan sinis, "Sebaiknya kamu menelepon semua orang yang kamu bisa,
dan aku harap di antara orang yang kamu telepon, ada yang dapat menghadapiku. Kalau mereka tidak bisa melakukannya, maaf, kamu pergi saja ke rumah sakit dan berbaring di sana. Saat ini, pintu terbuka dengan keras, dan Julian Anderson yang sedang makan di sini bergegas datang setelah mendengar berita tersebut, tidak berani menunda-nunda. Setelah melihat Julian Anderson, Bernard Callahan meraung dengan wajah galak, "Tuan Julian Anderson, bagaimana kamu mendisiplinkan bawahanmu? Seorang wakil kepala Departemen Keamanan bukannya melindungi keselamatanku, malahan mematahkan jariku." Pegawai Departemen Keamanan yang mengikuti Julian Anderson tersentak saat mendengar ini, dan menatap Alexander Blackwood dengan sombong. Orang ini benar-benar sembrono. Dia menyinggung Tuan Julian Anderson saat pertama kali masuk departemen, dan sekarang dia menyinggung Tuan Bernard dari Departemen Proyek. Tuan Bernard adalah sepupu Nona Luna Reed. Kalau dia mematahkan jari Tuan Bernard, bukankah dia akan menyinggung Nona Luna Reed? Cek. Dari awal Tuan Julian Anderson sudah tidak suka orang ini, kali ini aku rasa dia pasti menghajar orang ini. Yuk, kita lihat.